Sampai sekarang belum ada yang seperti S4 dan bahkan memiliki penggemar di berbagai negara, mulai dari Korea, Malaysia, hingga Meksiko. Mereka juga kembali lagi masuk dalam berita televisi Korea Selatan. Kenapa boy group tersebut bubar? Membernya juga tetap akur. Apakah masalah keuangan kah atau gimana? Annyeonghaseyo Cengidul, Yusel Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Tolong dong kasih tahu aku. Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja, sakit, galau atau gimana nih? Coba dong jawab sekali-kali. Aku selalu nanya di video tapi nggak ada yang jawab. Aduh, gimana dong? Dicuekin terus dong, ya ampun, nyesel banget gak sih? Oke, nanti tulis ya gimana kondisi kalian untuk saat ini di kolom komentar. Nah, cingguku untuk hari ini kita akan membahas tentang salah satu boyband dari Indonesia. Yang mana boyband ini sebenarnya kayak besar banget, gede banget, dan bahkan mereka ini juga trainee di Korea. Dan bahkan juga sempat diberitakan di beberapa media Korea. Tapi sayang, boy group ini atau boyband ini itu memiliki umur yang sangat pendek banget. Cuma 1 tahun deh, habis itu langsung dibubarin. Kalian pasti penasaran boyband apa yang aku maksudkan? Tapi tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah, cinggu, untuk kali ini kita akan ngebahas tentang boyband. Nama boybandnya adalah S4. Sebenarnya aku juga sudah ngebahas tentang S4 di video aku yang 1 tahun lalu kayaknya. Tapi kayaknya di video yang itu kurang lengkap banget. Dan pada saat itu aku juga masih kayak kurang jelas untuk menceritakannya kepada kalian semua. Dan mungkin banyak yang nggak paham dengan perkataanku di video tersebut. Jadi makanya aku ngebuat video ini dan aku jamin video ini lebih lengkap karena aku di sini menyertakan berbagai prestasi yang telah didapatkan oleh S4. Nah, untuk perkenalan, S4 ini merupakan boy group asal Indonesia yang terbentuk melalui ajang pencarian bakat, namanya adalah Galaxy Superstar. Jadi sebelum terbentuk S4, mereka itu melakukan training terlebih dahulu di Korea, hampir kurang lebih 1 tahun nih guys. Dan ada sekitar 11 orang yang diberangkatkan ke Korea untuk menjalankan proses training. Mereka dikirim ke Korea untuk mendapatkan pelatihan vokal, dance, attitude, dan juga lain-lain di bawah manajemen Rainbow Bridge Agency. Dan untuk sekedar informasi saja, Rainbow Bridge aka RBW ini merupakan sebuah agensi dari Mamamoo, One Us, dan juga One We. Maybe ada yang bisa menyebutkan lagi grup apa aja yang bernaung di bawah RBW, ntar komen di kolom komentar ya. Sama nih seperti program survival lainnya, Galaxy Superstar juga gitu. Dari 11 orang ini akan ada 4 orang saja yang akan didebutkan di dalam sebuah boyband. Dan sebenarnya pas saat Galaxy Superstar itu nggak cuman boyband aja sih, tapi ada juga pembentukan girl bandnya guys. Dan dalam program Galaxy Superstar ini nantinya akan ada satu persatu yang harus pulang ke Indonesia dan yang tersisa hanya 4 orang trainee, baik laki-laki dan juga perempuan. Dan yang menjadi pemenang di acara pencarian bakat ini itu akan debut di bawah manajemen YS Entertainment. Tolong pahami, YS bukan YG Entertainment. Ini merupakan agensi yang sangat berbeda banget dan agensi itu nggak sama, oke? Nah, buat yang pengen tahu tentang YS Entertainment, jadi YS Entertainment ini merupakan sebuah agensi musik dan juga entertainment yang berada di bawah S8 Entertainment Indonesia. Dan untuk S8 Entertainment sendiri merupakan penyedia jasa hiburan. Perusahaan ini juga beroperasi sebagai perusahaan produksi dan juga manajemen drama dan bergerak dalam bidang penawaran film. Dan untuk pengakuisisian S8 Entertainment ini adalah oleh Corok B Media Co Ltd. Jadi Corok B Media Co Ltd ini beroperasi di industri media di Korea Selatan. Perusahaan ini juga bergerak di bidang produksi program penyiaran. Dan setelah aku kepoin ya tentang YS Entertainment, ini kayaknya udah lama banget deh agensinya vakum. Aku perhatikan bagaimana aktivitas sosial medianya, itu sekitar tahun 2017, tahun aktifnya guys. Dan untuk yang S8 Entertainment juga demikian, ini udah lama kayak banget vakum. Dan aku juga nggak tahu apakah agensi tersebut masih beroperasi atau enggak hingga sekarang ini. Maybe ada yang tahu lebih lengkapnya, nanti langsung sharing aja sama kita di kolom komentar. Dan kita akan comeback untuk membahas tentang Galaxy Superstar. Jadi siapa aja sih yang menang dalam program tersebut? Siapa sih keempat trainee yang berhasil didebutkan menjadi boyband? Jadi cinggu, 4 orang itu adalah Pirly, lalu ada juga JJ, Arthur, dan juga Alip. Boyband tersebut debut dengan nama S4. Nah, nama S4 ini itu dapat diartikan sebagai Superstar 4 yang mewakili 4 karakter dari masing-masing membernya. Dimulai dari Pirly yang mendapatkan karakter seksi, JJ yang mendapatkan karakter sweet, Arthur yang mendapatkan karakter sentimental, dan Alip yang mendapatkan karakter smart. Sedangkan untuk fans mereka dinamakan S4ers yang berarti Superstar 4 untuk kita. Ada juga sebutan fans bagi masing-masing member, mulai dari Pirly yaitu Pirly Pelas, lalu JJ yang JJ Lovers, Arthur yang Arthuristic, serta Alip yang Alipnatic. Dan buat yang nanya siapa bias aku di S4, kayaknya bias aku ya dari dulu sampai sekarang itu tetap ke Alip sih.
Kalau kalian sendiri siapa nih biasnya? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan pada tanggal 31 Oktober tahun 2014, S4 ini telah menggelar konser perilisan mini album EP perdana mereka yang berjudul Sexy, Sweet, Smart, dan juga Sentimental. Perilisan single mereka yang berjudul She Is My Girl featuring Hyuna per Minute ini disiarkan di 64 negara Asia dan juga Eropa. Konser ini juga dimeriahkan oleh SOS dan grup Korea dimulai dari Phantom dan juga Per Minute. Dan kalau kita berbicara mengenai lagu She Is My Girl, ternyata lagu She Is My Girl ini itu dibagi ke dalam 2 versi. Ada versi bahasa Indonesia dan juga versi bahasa Inggris. Nah, untuk English version dari She Is My Girl itu dibuat oleh salah satu penyanyi dari Korea Selatan. Ini sebenarnya penyanyinya juga cukup ternama. Aku yakin K-popers generasi kedua tahu dengan penyanyi yang satu ini. Namanya adalah Jina. Tapi untuk sekarang Jina itu udah lama banget vakum. Hal itu dikarenakan salah satu kontroversi yang menimpa dirinya. Kalian tahu nggak kontroversi apa yang menimpa Jina? Buat yang belum tahu, maybe bisa searching di Google. Aku nggak mau spill tentang hal itu. Aku nggak mau gibah tentang Jina di video yang satu ini. Oke, intinya Jina sudah ngebuat English version untuk yang She Is My Girl. Sedangkan untuk Indonesia versionnya, itu ditulis oleh seorang novelis dari Indonesia. Namanya adalah Palian Budi Yogi. Dan untuk lagu She Is My Girl ini diciptakan oleh orang Korea, namanya adalah Kim Do Hon. Dan buat kalian yang bertanya, kenapa sih mereka itu dapat bekerja sama dengan Jina yang nulis English versionnya dan juga bahkan dapat berkolaborasi bersama dengan Hyuna? Jadi Cinggu ceritanya kayak gini. Selain bekerja sama dengan Rainbow Bridge Agency, ternyata agensi dari S4 ini juga bekerja sama dengan Cube Entertainment. Oke, jadi pada saat itu baik Hyuna dan juga Jina itu berada di bawah naungan Cube Entertainment. Jadi nggak heran kalau mereka itu dapat berkolaborasi. Sekarang udah paham tentang hal tersebut? Dan S4 ini dapat kita bilang sebagai salah satu boyband kebanggaan dari Indonesia. Dan jujur ya guys, aku mohon maaf banget, mungkin ada yang gak setuju sama aku, terserah. Tapi menurut aku sampai sekarang belum ada yang seperti S4. Kenapa aku bisa bilang, kenapa belum ada yang sama seperti S4? Oke, aku akan jelasin beberapa prestasi dari mereka. Dan ini mungkin bagi kalian juga sangat speechless tentang boyband yang satu ini. Untuk hal menarik atau prestasi dari S4 yang pertama, ini menurut aku adalah sebuah prestasi ya. Karena mereka itu manggung di Korea. Mereka manggung di Korea itu tepatnya pada MUCON pada tahun 2012. Dan pada saat tampil di MUCON, mereka ini menyanyikan 3 lagu. Lagu pertama adalah lagu dari 2AM. Ini adalah lagu favorit aku. Judulnya adalah I Wonder If You Hurt Like Me. Lagu yang kedua adalah lagu dari mereka sendiri yang She Is My Girl, Don't Touch Touch. Dan untuk lagu yang ketiga, ada lagu yang judulnya adalah Driving Me Crazy. Dan saat berada di MUCON 2012, mereka ini juga memperkenalkan diri mereka kepada penonton-penonton yang ada di sana. Dan untuk mengenai MP mereka yang She Is My Girl, ternyata MP mereka ini menarik minat netizen internasional sehingga banyak di-reaction oleh netizen di kalangan mancanegara. Selain itu, mereka juga pernah tampil dalam Music Bank Jakarta dan juga berkolaborasi bersama dengan salah satu boy group dari K-pop yaitu Teen Top. Jadi pas saat mereka berkolaborasi ya, yang unik nih, mereka itu kayak bertukar lagu. Jadi lagunya S4 itu nanti akan dibawakan oleh Teen Top yang She Is My Girl. Jadi pada saat itu Teen Top juga kayak membawakannya dengan sangat baik banget. Jujur aku adalah salah satu penggemar dari Teen Top. Sampai sekarang aku sangat mengemari mereka. Dan untuk sekarang sih Teen Top itu juga sudah mulai berkurang banget namanya, gila. Pas saat itu ya guys, Teen Top ini menjadi salah satu boy group yang benar-benar kayak gede banget. Banyak yang suka sama dia. Tapi untuk sekarang nama mereka itu makin menurun dan juga menurun. Jujur aku sebagai salah satu penggemarnya miris melihat hal tersebut. Tapi mereka tetap kok ada sampai sekarang dan juga nggak bubar. Lalu untuk yang S4, nanti S4 ini akan membawakan lagu dari Teen Top yang Nuna Nuna Cimahan. Aduh, kok nostalgia banget ya denger lagu itu. Jujur itu adalah lagu favorit aku dari Teen Top. Dan pas saat S4 membawakan lagu itu, pronunciation mereka kayak wah, bagus banget sih. Jangan heran ya guys sama pronunciation mereka yang bagus. Karena mereka juga trainingnya di Korea 1 tahun lagi. Selain itu, S4 ini juga sempat menduduki peringkat number 1 di Spectacular Trust TV. Lalu mereka juga menjadi topik di salah satu berita KBS TV. Mereka juga masuk berita Yahoo Korea. Dan bahkan memiliki penggemar di berbagai negara. Mulai dari Korea, Malaysia, hingga Meksiko. S4 dengan lagu She Is My Girl juga berada dalam Melon Korea Chart Worldwide Chart. Dan mereka juga bahkan disukai oleh salah satu artis papan atas di Korea, namanya adalah Shin Min Chul. Mereka juga kembali lagi masuk dalam berita televisi Korea Selatan. Kali ini adalah masuk ke dalam Korean News. Dan tentu ini juga menjadi kebanggaan tersendiri untuk kita sebagai masyarakat Indonesia.
Dan selain itu nih Cinggu, banyak banget loh artis di Korea sana yang suka sama esport dan juga kenal dengan esport. Salah satunya adalah Jina yang sudah menuliskan expression untuk CS My Girl. Lalu Hyuna dan juga member dari 4 Minute lain itu suka sama esport dan bahkan mereka ini juga memiliki interaksi satu sama lain. Jadi untuk kedekatan dari 4 Minute dan juga esport itu dapat kalian lihat saat 4 Minute mengadakan konser di Indonesia dan esport pada saat itu juga turut tampil dalam Volume Up Party Jakarta First Concert 4 Minute. Selain 4 Minute, mereka ini juga dekat dengan boyband Phantom. Dan karena mereka begitu dekat nih guys, selain di Korea, mereka ini juga sempat bertemu di konsernya 4 Minute. Dan bahkan di salah satu acara Indosiar yang mengundang esport bersama dengan Phantom sekaligus. Dan kalian tahu nggak, salah satu girl group dari JYP, ayo tebak girl group mana yang aku maksudkan? Bukan Twice, bukan Wonder Girls juga, tapi Miss A. Jadi Miss A sama esport ini juga pernah memiliki interaksi satu sama lain. Jadi pada saat itu Miss A ini mengenal esport dan kontestan Galaxy Superstar lainnya saat esport ini masih dalam masa training di Korea. Bahkan mereka juga sempat mengobrol dan juga berfoto bersama. Lalu ada juga Biz yang mengenal esport saat esport ini masih tergabung dalam 6 Jatim dari Galaxy Superstar. Dan pada saat itu esport ini mencoba membawakan lagu milik Biz yang shock di depan para member dari Biz. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih fakta-fakta menarik dari esport. Dan intinya fakta-fakta tadi membuat kita sebagai netizen Indonesia bangga dong dengan boy group atau boy band yang satu ini. Karena itu udah luar biasa banget loh guys. Masuk dalam berita Korea, dikenal banyak oleh artis Korea. Mereka juga punya interaksi yang banyak bersama dengan artis Korea. Bahkan berkolaborasi juga bersama dengan artis Korea. Dan lagunya juga diciptakan oleh orang Korea juga. Amazing. Ini emang menjadi salah satu boy band yang another level banget pada saat itu. Dan jujur aku sebagai pengamatnya itu sudah menduga bahwa boyband ini akan menjadi boyband yang akan gede suatu saat nanti. Dan untuk prestasi lainnya dari esport adalah mereka ini pernah masuk dalam 2 nominasi sebagai pendatang baru terfavorit dan juga boyband terfavorit dalam SCTV Music Award tahun 2013. Walaupun tidak menang, tapi memang ini sudah menjadi hal yang cukup membanggakan. Kalau seandainya esport mungkin lama ya, mereka itu bakalan dapat banyak trofi sih. Menurut aku siap pribadi nih. Dan coba deh kalian lihat boyband yang ada saat zamannya esport sampai yang sekarang ini. Ada nggak sih yang seperti mereka? Maybe mungkin ada ya. Kalau ada langsung aja komen di kolom komentar. Oke? Aku pengen tahu ada nggak sih boyband yang seperti mereka. Namun sayangnya Cinggu, meskipun esport ini sukses, mereka itu tak bertahan lama sebab pada akhirnya mereka pun bubar. Lalu apa sih alasan dibalik bubarnya boyband tersebut? Nah menurut Pirly, tak ada konflik antar personel, namun permasalahan justru terjadi dengan pihak manajemennya guys. Dan jika ingin mengetahui penyebab mereka bubar, ia itu menyarankan untuk menanyakan hal tersebut secara langsung kepada pihak manajemen, karena mereka lah yang lebih bertanggung jawab terhadap pembubaran dari esport. Dan kalian tahu nggak, pembubaran dari esport ini itu masih menjadi misteri dan juga konspirasi terbesar di industri musik Indonesia. Karena menurut aku emang nggak ada kejelasan sih kenapa boy group tersebut bubar. Membernya juga tetap akur, tapi katanya ada sama manajemennya sih. Nggak tahu juga manajemennya kenapa nih. Apakah masalah keuangan kah atau gimana kah? Kita juga tidak tahu Bambang. Dan dikarenakan sudah bubar, kemanakah para member dari esport? Apa sih yang sedang mereka kerjakan untuk saat ini? Oke, kita mulai dulu dari member yang paling tampan nih menurut aku ya, yaitu Arthur. Untuk Arthur sendiri dia itu sudah nikah nih guys, dan dia juga udah punya seorang anak. Lalu untuk ke Alip sendiri dia ini sudah punya channel YouTube, dan di channel YouTube-nya Kak Alip ini juga sering kali mengcover lagu-lagu yang lagi viral. Kemarin dia juga sempat cover Despacito, dan kalau nggak salah dia ini juga kerap kali nge-cover lagu Korea kok. Tapi yang unik adalah dia itu meng-covernya dengan bahasa Jawa deh. Ya nggak sih? Ntar kalau salah komen di kolom komentar ya. Sedangkan kalau untuk Kak Pirly dia itu bersolo karir sih guys. Dan untuk salah satu membernya di sini yaitu JJ itu telah meninggal dunia pada tahun 2019 yang lalu nih guys. Dan kalian tahu nggak, beberapa hari sebelum meninggal dunia, JJ diketahui masih aktif membawakan sebuah acara di stasiun televisi. Kala itu kondisinya juga terlihat baik-baik saja. JJ bahkan sempat memperlihatkan aktivitasnya tersebut di Instagram pribadinya. Momen itu juga terjadi pada tanggal 10 Mei 2019. Kabar menyedihkan ini diketahui pertama kali melalui akun Facebook resmi dari boyband esport. JJ meninggal dunia itu dikarenakan menderita sakit radang otak. Well, honestly aku sangat menyayangkan banget tentang boyband yang satu ini. Jujur aku juga sedih melihat bubarnya mereka, dan terutama di saat salah satu membernya yaitu Kak JJ meninggal dunia. Tapi balik lagi, ini merupakan jalan dari setiap individu masing-masing. Ada yang tetap berkarir, ada yang tetap bersama-sama hingga akhir. Dan kita juga pada suatu saat nanti akan seperti Kak JJ juga akan kembali ke Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dan aku sih berharap semoga ada boyband yang seperti ini, seperti A4 ini maksudku, mulai dari trainingnya itu dipersiapkan dengan matang-matang, habis itu mereka juga kayak collab-nya gitu loh sama orang Koreanya guys, untuk meningkatkan nama mereka. Tapi yang aku harapkan dari boyband dan juga girl band di masa depan adalah mereka itu tetap membawa nama Indonesia. Membawa nama Indonesia dalam artian mereka itu tetap memakai identitas kita. Identitas dari negara Indonesia itu seperti apa. Jangan terlalu ngikutin budaya K-pop sih menurut aku. Apalagi kalau mau sukses dulu di Indonesia ya, orang Indonesia juga kebanyakan itu akan nge-support artis-artis yang memang sesuai dengan selera Indonesia. Selera Indonesia itu seperti apa? Itu menurut aku yang harus dipelajari. Kebanyakan untuk sekarang ini ya, mereka itu ngelihatnya bahwa K-pop ini kan sukses ya. Kebanyakan itu ngikutin konsep K-popnya guys, tanpa mereka itu membawa ciri khas mereka tersendiri. Padahal kalau mereka membawa ciri khas mereka tersendiri, itu kan dapat menjadi nilai plus nih untuk mereka. Gak usah lah terlalu ngikutin K-pop, intinya bawalah gitu ciri khas dari Indonesia. Ciri khas dari Indonesia itu banyak kok, mulai dari lagunya mungkin bisa ditambahkan alunan musik dari Indonesia. Banyak loh guys instrumen-instrumen musik Indonesia yang sangat cantik banget untuk ditambahkan dalam sebuah lagu. Kemarin contohnya kayak di Blitzen itu juga nambahin suara angklung deh, dan itu menurut aku adalah nilai plus loh. Lalu mereka juga dapat membawa nama Indonesia dengan menggunakan batik mungkin, dan batiknya juga kan bisa dimodifikasi juga. Intinya tetaplah ada ciri khas Indonesia gitu. Jangan terlalu ngikutin K-popnya banget kalau mau debutin boyband dan juga girl band. Dan itu nanti akan menjadi ciri khas yang unik dari sebuah grup Indonesia. Itu adalah opini aku secara pribadi. Aku mohon maaf kalau mungkin opini aku ini menyinggung banyak orang. I'm so sorry for that. Oke cikgu, sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. Dan maybe kalian punya salah satu topik yang pengen kalian bahas minggu depan, kalian bisa langsung hubungi aku lewat Instagram. Oke, aku tunggu bagaimana saran dari kalian. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye. Subscribe jangan lupa.